Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khaufu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadul yaumir rahil, bersiap-siap diri untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, setiap kita pasti punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang sukses, baik dunia maupun akhirat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita miliki, sikap seorang muslim untuk menuju kesuksesan tersebut. Yang pertama adalah sikap muahadah. Kita mengingat-ingat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diciptakan, ruh ditiupkan ke dalam jasad kita. Di sana sudah ada kontrak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau adalah Tuhan kami. Itulah janji pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah janji itu masih kita ingat? Maka dalam hal ini, dengan mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadikan kita sukses hidup dunia dan akhirat ini. Bahkan dalam kurun waktu 1 hari 1 malam, setidaknya kita juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melafadzkan Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah benar hanya Allah yang kita sembah? Apakah benar hanya Allah yang kita minta pertolongan?
Boleh jadi ada ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain yang menjadi sesembahan kita dan yang menjadi penolong bagi kita. Maka apabila hal itu terjadi, Allah sungguh murka terhadap kita. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan perilaku dosa besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua yang harus kita miliki dalam menuju kesuksesan dunia dan akhirat kita, yaitu sikap mujahadah. Bersungguh-sungguh kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, menjadi buruhkah, menjadi pejabatkah, ataupun yang lainnya, maka kita tetap bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, mujahadah ini perlu kita lakukan di dalam akhir hayat kita nanti. Orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepadanya derajat yang sangat tinggi dan Allah berikan kepadanya sebuah kemenangan. Ayat Al-Qur'an menjelaskan dalam hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka mereka mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan sebuah kemenangan. Jadi orang yang bermujahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapatkan derajat yang tinggi dan juga sebuah kemenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kesuksesan hidup dunia dan akhirat kita, maka yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah sikap muraqabah. Sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi kita di mana saja kita berada. Dalam ayat Quran dijelaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama dengan hambanya di mana saja kita berada. Dalam istilah agama kita memahami sikap muraqabah ini, yaitu sikap ihsan, sikap di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi disebutkan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak melihatnya, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan sikap merasa diawasi oleh Allah SWT, insya Allah kita akan jauh dari perilaku-perilaku maksiat, setidaknya meminimalisir dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang keempat yang kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat kita, yaitu sikap muhasabah, mengevaluasi diri kita, amal ibadah kita, banyak yang munkar atau banyak yang ma'ruf dalam diri kita. Kita harus evaluasi, kita harus jadikan diri kita untuk terus menjadi amal yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, hitunglah diri kita sebelum nanti Allah SWT akan menghitung terhadap amal ibadah kita. Maka perlu bagi kita semuanya, bagi kita yang ingin menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, harus selalu mengadakan evaluasi terhadap diri kita, yang sehingga insya Allah menjadikan langkah untuk beribadah kepada Allah SWT ini menjadi benar. Hadirin sidang jamaah salat Jumat hamba Allah yang mulia, sikap yang kelima di dalam menggapai kesuksesan hidup dan dunia akhirat kita, yaitu
sikap muaqabah, memberikan hukuman di dalam diri kita. Ketika kita jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikan hukuman di dalam diri kita dengan hukuman beramal soleh. Sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab ketika dia ketinggalan terhadap rakaat jamaah solatnya pada waktu itu adalah sholat zuhur karena urusan duniawi. Dia memberikan iqab, memberikan hukuman terhadap dirinya, yaitu menafkahkan rezekinya, menafkahkan hartanya, menafkahkan kebunnya untuk urusan Allah Subhanahu wa taala, fakir miskin pada masa itu. Hal ini pula yang dilakukan oleh Abu Talhah ketika beliau ketinggalan, lupa akan rakaat sholat maghribnya karena melihat seekor burung yang terbang, maka memberikan hukuman terhadap dirinya, memberikan iqab terhadap dirinya, menafkahkan kebunnya, hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai terhadap keberhasilan dunia dan akhirat kita, maka 5 hal itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi orang yang muahadah, mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya adalah bagaimana kita memberikan hukuman terhadap diri kita untuk selalu beramal soleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang sukses itu dibutuhkan perilaku-perilaku, diantaranya yaitu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita semuanya. Demikian khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya, baik dunia maupun akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dham darajatan indallah ulaika humul faizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بكسه فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا لتنام. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله جل أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.